Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Welcome back. Kembali bersama saya Anwar Solihin atau di channel Bin Auf, seorang tukang bacain buku dan insya Allah buku-buku yang bermanfaat. Untuk itu kita bacain kitab yang paling bermanfaat, yaitu tafsir Al-Quran, dimana menafsirkan pedoman hidup kita. Kita nggak bisa langsung tahu maksudnya tanpa kita baca atau kita paham dari tafsir Al-Quran tersebut. Lanjut aja, ini yang kita bacain itu yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini tafsir yang paling populer saya rasa di dunia ya, dan ini mukhtasarnya atau ringkasannya yang disusun oleh Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syekh, seorang ulama Timur Tengah. Ini terbitan dari pustaka Imam Asy-Syafi'i, terbitan tahun 2014. Next kita bacain Quran surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini surat ke 112. Kita bacain dari ujung ya, karena ini kan yang paling banyak kita hafal. Better kita sering ulang dan kita paham isinya, kan jadi mantap ya. Jadi nanti itu kita punya feeling saat bacanya, kita bisa resapin sampai menetap di hati, kemudian kita amalin. Luar biasa kan? Untuk itu stay tune buat terus dengerin next. Mudah-mudahan sih bisa sampai ke 30 juz ya, 30 sampai semuanya 30 juz. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa istiqomah di jalan dakwah ini dan bisa menjadi amal jariah sampai kapanpun selama ini masih bisa didengarkan ya. Iya bentar ya dek. Iya. Oke, langsung aja gue bacain. Ini dimulai dari halaman 473. Pertama, sebab turunnya surat ini dan keutamaannya. Dibuka dengan sebab turunnya. Imam Ahmad rahimahullah, seorang ulama salaf, meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa orang-orang musyrik pernah berkata kepada Nabi SAW, "Hai Muhammad, terangkanlah kepada kami nasab Rabbmu." Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya untuk menjawab itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yakni Quran surat Al-Ikhlas ini. Yang artinya, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang bergantung kepada segala urusan. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Jarir dari Ahmad bin Ma'ni. Ibnu Jarir dan At-Tirmidzi menambahkan, dia mengatakan As-Somad, yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Karena tidak ada sesuatu pun yang dilahirkan dan tidak ada pula sesuatu yang mati melainkan akan meninggalkan warisan. Sedangkan Allah tidak akan pernah mati dan tidak juga meninggalkan warisan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Tidak ada yang serupa, tidak ada pula yang sebanding dengannya, dan tidak ada sesuatu yang sama dengannya. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dari hadis Abu Sa'id Muhammad bin Musayyar. Kemudian diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dari Abul Aliyah, lalu dia menyebutkannya secara mursal dan dia tidak menyebutkan hadasana lebih lanjut. At-Tirmidzi mengatakan, dan ini lebih sahih daripada hadis Abu Sa'id. Lanjut halaman 474. Hadis lain tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Ada beberapa keutamaan ya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW pernah mengutus seseorang dalam suatu peperangan dan dia membacakan Al-Quran, mengimami para sahabatnya dalam salat mereka. Dia menutupinya dengan surat Qul huwallahu ahad. Ketika mereka kembali, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Maka beliau berkata,
Tanyakan kepadanya, untuk apa dia melakukan hal tersebut? Kemudian mereka pun bertanya kepadanya. Lalu dia menjawab, karena ia merupakan sifat Ar-Rahman dan aku suka membacanya. Maka Nabi SAW bersabda, beritahukan kepadanya bahwa Allah menyukainya. Dan diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i. Kemudian hadis lain tentang keutamaannya yang menyamai sepertiga Al-Quran. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id bahwasannya ada seorang mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad yang dia ulang berkali-kali. Setelah pagi hari tiba, dia mendatangi Nabi SAW dan menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Dan orang itu merasa masih terlalu sedikit membacanya. Maka Nabi SAW bersabda, demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat ini menyamai sepertiga Al-Quran. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadis lain tentang bacaan surat ini mengharuskan pembacanya masuk surga. Masya Allah. Imam Malik bin Anas rahimahullah meriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdurrahman, dari Ubaid bin Hanin. Dia berkata, aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, aku pernah pergi bersama Nabi SAW. Lalu beliau mendengar seorang membaca Qul huwallahu ahad. Maka Rasulullah SAW bersabda, wajib baginya. Kutanyakan, apa yang wajib? Beliau menjawab, surga. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari hadis Malik. At-Tirmidzi mengatakan, Hasan sahih gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Malik. Dan telah juga disebutkan sebelumnya, kecintaanmu kepadanya pada surat Al-Ikhlas ini akan memasukkanmu ke surga. Lanjut, hadis lain di halaman 475. Abdullah bin Imam Ahmad meriwayatkan dari Usaid bin Abi Usaid, dari Muaz bin Abdullah bin Habib, dari ayahnya. Dia berkata, kami pernah merasa haus dan berada dalam gelap gulita, sedang kami tengah menunggu Rasulullah SAW salat bersama kami. Lalu beliau keluar dan memegang tanganku seraya berkata, katakanlah. Maka aku pun terdiam. Beliau berkata lagi, katakanlah. Kutanyakan, apa yang harus aku katakan? Beliau menjawab, Qul huwallahu ahad dan al-mu'awwidzatain, yakni al-falaq dan an-nas. Saat memasuki waktu sore dan saat memasuki waktu pagi hari sebanyak 3 kali. Ini saya akan memberikan kecukupan kepadamu setiap hari 2 kali. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Dari hadis Ibnu Abi Azib, At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih garib dari sisi ini. Dan juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i melalui jalan lain dari Muaz bin Abdullah bin Habib, dari ayahnya, dari Uqbah bin Amir. Lalu dia menyebutkan hadis tersebut dan lafaznya, maka ia akan mencukupi segala sesuatu. Hadis lain, Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Qutaibah memberitahu kami, Al-Mufaddal memberitahu kami dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa jika Nabi SAW berbaring di tempat tidur setiap malam, beliau menyatukan kedua telapak tangan beliau, lalu meniupnya seraya membaca pada keduanya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan beliau itu ke bagian-bagian tubuh yang bisa beliau jangkau. Beliau memulainya dari kepala, wajah, dan anggota tubuh bagian depan. Beliau melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Demikian itu yang diriwayatkan oleh para penulis kitab As-Sunan. Demikian keutamaan-keutamaannya, berakhir di halaman 475. Lanjut tentang tafsirnya, itu dimulai di halaman 476. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak ada pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Di depan telah disampaikan sebab turunnya ayat ini. Ikramah mengatakan, ketika orang-orang Yahudi mengatakan kami menyembah Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani mengatakan kami menyembah Al-Masih putra Allah, sedangkan orang-orang Majusi mengatakan kami menyembah matahari dan bulan. Adapun orang musyrik mengatakan kami menyembah berhala, maka Allah menurunkan kepada Rasulnya SAW ayat Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, yakni Dia yang tunggal dan satu-satunya, yang tiada tandingannya, tanpa pembantu, tanpa sekutu, tidak ada yang menyerupai dan menandinginya. Dan kalimat itu tidak bisa dipergunakan pada seorang pun dalam memberikan penetapan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla, karena Dia yang sempurna dalam semua sifat dan perbuatannya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ikramah mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yakni Rabb yang bergantung padanya semua makhluk dalam memenuhi segala kebutuhan dan permintaan mereka. Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Dia Allah adalah Rabb yang benar-benar sempurna dalam kewibawaannya, dan Maha Mulia yang benar-benar sempurna dalam kemuliaannya, Maha Agung yang benar-benar sempurna dalam keagungannya, Maha Penyantun yang benar-benar sempurna dalam kesantunannya, Maha Mengetahui yang benar-benar sempurna dalam ilmunya, Maha Bijaksana yang benar-benar sempurna dalam kebijaksanaannya. Dan Dia adalah Rabb yang telah sempurna dalam semua macam kemuliaan dan kewibawaannya. Dia adalah Allah yang Maha Suci. Semua itu merupakan sifatnya yang tidak pantas disanakan kecuali hanya olehnya. Tidak ada yang menandinginya, serta tidak ada suatu pun yang setara dengannya. Maha Suci Allah yang Maha Tunggal lagi Maha Perkasa. Al-Hasan mengatakan As-Somad, yang Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri, yang tidak akan pernah berakhir. Sedangkan Ikrimah mengatakan As-Somad, yang tiada sesuatu pun keluar darinya dan tidak juga makan. Ar-Rabi bin Anas mengungkapkan Dia adalah Rabb yang tidak beranak dan tidak diperanakan, seakan-akan Dia menjadikan ayat setelahnya sebagai penafsir baginya, yaitu firman Allah, lam yalid wa lam yulad, dan tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan ini merupakan penafsiran yang sangat bagus. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyad, Mujahid, Abdullah bin Buraidah, Ikramah, Sa'id bin Jubair, Atta bin Abi Rabah, Atiyah al-Aufi, Al-Dhahhak as-Suddi mengatakan, semoga Allah merahmati mereka semua, As-Somad yang kokoh. Sufyan menceritakan dari Mansur, dari Mujahid, As-Somad yakni Al-Musmad, yang berarti kuat dan kokoh. Asy-Sya'bi mengatakan yaitu yang tidak makan dan tidak minum. Abdullah bin Buraidah juga mengatakan As-Somad cahaya yang berkilauan. Semua itu diriwayatkan dan dikisahkan oleh Ibnu Abi Hatim, Al-Baihaqi, At-Tabrani. Demikian juga dengan Abu Ja'far bin Jarir menyebutkan lebih banyak dari itu dengan sanadnya sendiri. Al-Hafidh Ibnu Qasim At-Tabrani menyampaikan di dalam kitab As-Sunan miliknya, setelah menyampaikan beberapa kali pendapat-pendapat di atas mengenai penafsiran kalimat As-Somad. Semua itu benar dan ia merupakan sifat-sifat Allah Rabb kita, Tuhan kita. Firman Allah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Maksudnya Dia tidak memiliki anak dan tidak juga orang tua dan istri. Mengenai firman-Nya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Mujahid mengatakan yakni Dia tidak mempunyai pendamping atau istri.
Dan dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan, la ahada asbaru ala ada sami'ahu minallahi innahum yaj'aluna lahu walada wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Tidak ada yang lebih sabar suatu hal menyakitkan yang didengar melebihi kesabaran Allah, di mana mereka menjadikan baginya seorang anak, padahal Dia yang memberi rezeki dan kesehatan kepada mereka. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, qala Allah azza wa jalla, kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik wa syatamani wa lam yakul lahu dzalik fa amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu la yu'idani kama bada'ani wa laisa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi wa amma satmuhu iyaya fa qawluhu ittakhadallahu walada wa anna la ahadus samad lam alid wa lam ulad walam yakulli kufuwan ahad. Allah Azza wa Jalla berfirman, anak Adam telah mendustakanku, sedangkan dia tidak berhak melakukan hal tersebut. Dia juga mencelaku, padahal dia tidak berhak untuk itu. Kedustaan yang dilakukan terhadapku itu adalah ucapannya, dia tidak akan pernah dapat mengembalikan dariku sebagaimana dia telah memelihara penciptaanku. Dan tidaklah mengawali itu lebih mudah daripada mengulanginya. Dan caciannya kepadaku adalah ucapannya bahwa Allah telah mempunyai anak, padahal aku maha tunggal, tempat bergantung segala sesuatu. Aku tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara denganku. Demikian penafsiran Quran Surat Al-Ikhlas, berakhir di halaman 478. Di sini pelajaran tauhid kepada kita semua. Dan tadi juga ada amal-amal yang bisa kita lakukan, dan keutamaan Quran Surat Al-Ikhlas juga disebutkan tadi. Kita dengarkan berulang sampai ilmu ini menetap di hati kita, dan kemudian kita amalkan hingga muncul keberkahan dalam diri kita, dalam umur kita, dan kita benar-benar dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Buktikan kecintaan kita kepada Al-Quran, apapun itu. Nah, salah satunya yang paling penting adalah dengan cara mempelajarinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli Al-Quran dan masuk ke dalam keluarga Allah, yaitu keluarga orang-orang yang mencintai Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.